Truk tangki yang mengangkut uranium habis terbakar di tengah perjalanan. Insiden ini diduga karena reaktor yang tidak stabil. Kebakaran hebat hanya menyisakan material yang tersusun dari unsur logam saja. Selain itu, semuanya telah berubah menjadi abu. Suhu yang sangat tinggi bahkan menyebabkan kebocoran pada housing gardan belakang. Semua cat juga mengelupas, menyebabkan permukaan logam terkorosi. Dua kendaraan berat berupa truk kren didatangkan untuk menurunkan bangkai truk. Pekerja ini harus mengaitkan rantai besi pada sasis truk yang dipenuhi radiasi. Namun baju gamis yang mereka kenakan mampu menangkal segala macam radiasi. Jadi mereka masih bisa melakukan pekerjaannya tanpa takut terpapar. Bahkan bagian interior kabin hanya menyisakan kerangka kursi dan debu. Truk kren yang lebih kecil didatangkan untuk membantu mekanik Pakistan mengevakuasi kabin. Webbing sling yang berusia ratusan dekade digunakan untuk mengikat kabin ke pengait kren. Sembari diangkat, mekanik satu ini harus memeriksa apakah ada kabel yang masih menyangkut ke sasis. Kabel yang nyangkut harus dilepaskan karena dapat mengganggu keseimbangan. Kabin langsung dipindahkan ke rooftop bengkel untuk menghilangkan paparan radiasi yang sangat berbahaya dengan cara dijemur. Mesin juga diangkat dengan menggunakan cara yang sama. Mesin ini harus diservis total, bahkan ada kemungkinan mesin tak bisa lagi diperbaiki. Jika benar, maka terpaksa mereka harus meleburnya untuk didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kondisi bangkai truk tangki sungguh mengenaskan. Semua permukaan ditutupi karat dan debu. Namun, selagi masih ada unsur logam yang tersisa di dalamnya, mereka sanggup untuk memperbaikinya. Tak perlu ganti, bisa diakali aja. Petugas khusus didatangkan untuk mengecek apakah masih terdapat sisa radiasi di dalam tangki. Setelah semua radiasi dipastikan berada pada titik aman, mekanik Pakistan lanjut mempreteli semua part yang menempel pada sasis. Kerjasama tim diperlukan untuk mengatasi objektif ini dengan cepat. Salah satu player melancarkan serangan menggunakan skill 2, sedangkan player lainnya memungut serpihan kenangan yang berhasil dipisahkan. Pendekatan seperti ini mampu meningkatkan movement speed hingga 2 kali lipat. Beliau harus menggunakan sarung tangan Divine Glove untuk melindunginya saat mengevakuasi Aki. Walaupun casingnya sudah habis terbakar, tapi cairan aki masih tersimpan di dalamnya. Sangat berbahaya jika mengenai mata. Pipa besi di bawah tangki harus dipotong. Pipa ini mengunci tangki dengan sasis, sehingga menghambat proses evakuasi. Truk kren berkapasitas ratusan ton didatangkan untuk mengevakuasi tangki yang masih berisi uranium. Mekanik Pakistan harus berhati-hati saat mengikatkan rantai. Beliau harus memastikan rantai dikaitkan di titik pusat keseimbangan. Ini memerlukan perhitungan dan pengalaman yang tidak sepele. Tangki kemudian diantarkan ke bengkel sebelah untuk didaur ulang. Sekarang mereka hanya perlu mempreteli semua part yang menempel pada sasis tanpa terkecuali. Dongkrak ulir digunakan untuk menopang sasis. Mereka memilih menggunakan dongkrak ulir daripada dongkrak hidraulik. Bukan tanpa alasan, dongkrak hidraulik sedang digunakan player lain untuk memperbaiki kapal pesiar yang bocor. Jadi mereka terpaksa menggunakan dongkrak ulir. Mekanik Pakistan harus bekerja larut malam dengan suhu di luar ruangan mencapai minus 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, jaket tebal musim dingin dan kupluk menjadi item defense yang wajib mereka kenakan. Pencahayaan di sana juga sangat minim. Mereka mengandalkan lampu 5 watt dan flash dari kameramen untuk penerangan sementara. Walaupun demikian, hal tersebut tidak dapat memadamkan kobaran semangat mekanik Pakistan. Benar-benar etos kerja yang perlu dicontoh. Keesokan paginya, setelah selesai sarapan, mereka lanjut push rank lagi sampai IMO. Skill 2 langsung diarahkan ke baut yang menonjol sampai meleleh. Baut ini mengunci plat besi yang berada di sela-sela sasis. Untuk mengeluarkannya dari sarang, mekanik Pakistan perlu menggunakan linggis yang diserang dengan basic attack. Basic attack juga kembali digunakan untuk memisahkan kedua batang sasis utama. Namun basic attack kali ini sudah dilengkapi dengan full item kritikal. Kerusakan yang dialami sasis sungguh mengerikan. Efek samping dari terbakar dengan suhu tinggi tak hanya membuatnya dipenuhi karat, tapi juga menurunkan tingkat kepadatan hingga ke titik minimum. Ini sangat berbahaya jika tetap dipaksakan untuk diakali aja. Jadi mereka memilih membuat sasis baru untuk menggantikan sasis lama. Lembaran besi setebal 5 mm digunakan sebagai bahan baku. Lembaran besi ini harus diganjal dengan batu bata sebelum dipotong menggunakan skill 1. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang lebih saat proses pemotongan. Penggaris besi digunakan sebagai alat bantu agar pemotongan dapat berjalan lurus mengikuti pola yang sudah dibuat sebelumnya. Walaupun demikian, skill dari player juga sangat diperlukan. Penggaris tidak dapat memastikan kemenangan adu mekanik. Itu hanya digunakan sebagai alat bantu. Skill player lah yang dapat menentukan
melakukannya. Mesin pres hidraulik raksasa yang sudah di-custom dengan landasan berbentuk siku-siku digunakan untuk membengkokkan sasis sesuai pola. Proses ini harus dilakukan secara bertahap, karena mesin pres tidak dapat menjangkau sasis secara keseluruhan. Jadi jika ditekan dengan tenaga 100% sekaligus, maka dikhawatirkan lembaran besi akan robek. Titik krusial juga harus diserang dengan basic attack saat ditekan menggunakan mesin pres. Getaran yang dihasilkan dari basic attack akan mengurangi kepadatan logam, sehingga meminimalisir kemungkinan robek. Berat satu lembar besi yang sudah jadi bisa mencapai ratusan kilogram. Memindahkannya saja perlu 2 orang. Bahan sasis yang sudah jadi kemudian harus didouble. Pada proses ini seringkali menimbulkan efek samping berupa sasis melengkung. Untuk mengatasi anomali tersebut, mekanik Pakistan perlu menggunakan alat pres hidraulik bertekanan tinggi untuk meluruskan sasis secara perlahan. Titik tekan harus diperhatikan betul agar tekanan yang diberikan tidak menimbulkan efek samping lainnya. Oleh karena itu, operator mesin pres dan kernet harus memiliki riwayat pertandingan di atas 1000 match dengan WR minimal 100%. Bahan sasis yang sudah jadi kemudian diantarkan ke bengkel untuk dirakit. Bagian bawah harus dirapikan dengan gerinda amplas untuk menghilangkan sisi yang tajam. Cat anti karat juga harus diaplikasikan ke permukaan. Cairan ini juga berfungsi sebagai lem untuk merekatkan plat besi yang dijadikan sebagai dudukan baut untuk mengunci plang horizontal. Di tengah dinginnya udara malam yang menusuk tulang, mereka harus adu mekanik dengan sasis tronton. Memasangkan plat horizontal pada sasis baru jauh lebih mudah dibandingkan memasangkannya pada sasis lama. Pria ini bahkan bisa mengatasi objektif tersebut sendirian. Pagi harinya, kren didatangkan untuk membantu memindahkan sasis ke area yang lebih luas. Area yang luas diperlukan untuk mempermudah proses perakitan. Satu set per daun belakang memiliki bobot mencapai ratusan kilogram. Mereka bahkan memerlukan troli baja untuk memindahkannya. Dongkrak hidraulik juga sampai turun tangan untuk mengangkat per daun. Tak hanya itu, tekanan yang tidak berlebihan juga memudahkan mekanik Pakistan untuk meluruskan dudukan pin. Setelah per daun terpasang, mekanik Pakistan harus bekerja sama untuk memindahkan satu set roda belakang. Memasang kaki-kaki tronton sudah menjadi refleks bagi mekanik Pakistan. Set per daun depan memiliki bobot yang lebih ringan daripada set per belakang. Untuk mengangkatnya, mereka tak perlu bantuan dongkrak, hanya menggunakan tangan kosong saja sudah cukup. Objektif kali ini dapat diselesaikan mekanik Pakistan dengan cepat tanpa masalah sedikit pun. Semua part dapat terpasang dengan baik. Cat hitam anti karat juga tak lupa diaplikasikan ke semua permukaan sasis. Mesin yang sudah diservis dan diperbaiki sebelumnya kembali dipasangkan ke sasis. Kabin putih dipilih untuk memasuki pertandingan. Overpower parah.